Oke, alhamdulillah akhirnya Persija bisa memenangkan pertandingan, mainnya bagus. Ya gue nonton sedikit-sedikit lah. Seperti yang kalian udah ketahui, gue sekarang lagi ada di Madinah. Gue lagi pengen umroh, jadi gue tadi pun nonton pertandingannya tuh yang lebih fokus itu di babak kedua. Jadi babak satu gue agak skip sedikit karena pas lagi asar itu gue jadi pas pertandingan mulai itu kan selisih 4 jam ya. Pas pertandingan mulai itu gue di sini itu jam 3-an. Oke, jadi gue sempat streaming dulu. Gue mau cerita aja, gue nggak mau analisa terlalu dalam, sedikit aja. Cuman gue mau apa namanya berbagi cerita aja gitu, apa yang terjadi dengan pertandingan ini. Jadi gue streaming dulu awalnya sambil nunggu azan karena belum asar pas itu. Terus sekitar pas mau babak satu habis itu baru azan. Akhirnya gue tinggalin, terus gue bikin konten sedikit. Gue ngucap di situ, gue bilang nih, gue mau sholat, gue bilang ntar lagi sholat, gue bilang selesai, gue mau doa. Syukur-syukur, gue bilang setelah nanti beres sholatnya, terus pas gue keluar, gue ngeliat vote mob itu udah ada gol gitu. Gue berdoa kayak gitu. Nah, udah gue upload juga, kalau lo ngeliat di IG gue, di TikTok gue udah gue upload itu kontennya. Dan alhamdulillah bener lagi. Bener si Mik ngegolin. Bahkan gue golnya pun nggak ngeliat si Mik. Yang kalau nggak salah sundul ya. Cuman gue belum ngeliat highlightnya. Jadi gol bener. Alhamdulillah gue bilang, waduh ini ya bukan karena doa gue sendiri, karena doa kalian semua, karena dukungan di stadion juga tentunya. Pemain jadi termotivasi. Campur-campur lah. Semua berperan walaupun dimanapun kita berada. Tapi sedikit itu peranan itu ada gitu. Jadi akhirnya gue ngeliat, terus gue tonton juga pertandingannya. Akhirnya setelah itu gue langsung naik ke hotel, terus gue tonton pertandingannya. Gue ngeliat strategi di Carlos Peña ini luar biasa banget ya, keren ini orang. Karena apa? Karena gue ngeliat setiap pergantian pemainnya itu nggak cenderung untuk bertahan gitu. Jadi ini orang nggak ketakutan si Carlos Peña ini. Dia mungkin pede main di kandang, di JIS dengan stadion yang hampir full dari anak Jackmania. Dia pertama ngeganti Marco Simic, diganti. Terus Pablo yang masuk, diganti lagi Firza Andika, diganti sama Rehan Hanan. Jadi Pablo ngegantiin, sebenarnya Pablo harusnya ngegantiin Firza, Simic digantiin sama Hanan. Dan efektif banget gitu. Hanannya akhirnya bisa nyetak gol, terus Pablonya juga di kiri jadi tambah kuat. Gue liat Firza juga tadi kayak agak sedikit goyang. Terus Witan juga masuk, Rio Matsumura, terus Gayos diganti Abimanyu, dan gue nggak ngelihat sama sekali ada kecenderungan untuk bertahan dari Carlos Peña. Walaupun akhir-akhir memang kita agak sedikit ditekan, ya wajar lah, namanya tim yang udah unggul, pasti di akhirnya itu pasti ada penekanan dari tim lawan gitu. Oke? Terus Hansamu masuk, gantiin Ramon. Hansamu juga peranannya vital juga, hampir kita kegolan, ada save dari dia. Ya keren lah, hari ini cukup puas, alhamdulillah. Di kandang juga, dan kita menjadi satu-satu tim yang belum pernah kalah di kandang. Terus Andre Tani juga clean sheet selama 5 pertandingan, gak kegolan, tuh luar biasa juga, catatan yang bagus banget. Jadi yang gue bilang dari waktu itu, Carlos Peña ini banyak kan waktu itu yang bilang, nih gimana nih Carlos Peña nih, harus out apa enggak? Waktu itu suara out itu banyak banget sebenarnya. Gue bilang kasih waktu buat pelatih itu penyesuaiannya, pelatih pemain itu penyesuaiannya tuh sampai paruh musim, gue bilang. Kalau di sampai paruh musim dia jelek performanya, nah itu layak diganti. Tapi kalau dia performanya bagus, atau bisa ngimbangin lah paling nggak sesuai target, jangan diganti. Karena itu dia masa-masa penyesuaiannya dia gitu. Dan terbukti Carlos Peña dipertahanin di paruh musim, dan dia bisa memberikan kontribusi yang gila banget bagi gue. Magic Peña bener-bener. Sekarang kita ada di posisi 3, walaupun 2 sama aja karena poin kita sama Persebaya sama. Dan selisih kita dengan Persib Bandung juga cuma 3 poin, nggak jauh-jauh amat sebenarnya. Seakan-akan mendominasi, waktu itu kita ketinggalan jauh, tapi ternyata alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa ngejar. Dan gue yakin banget ya performa Persija ini kayaknya ke depannya, karena biasanya yang ngejar itu lebih semangat gitu. Jadi gue yakin performa Persija kayaknya akan stabil, akan menang terus insya Allah, dan peluang juara sebenarnya masih ada banget nih, masih terbuka luas lah. Perjalanan juga masih panjang, masih setengah musim lagi, ya masih bisa lah. Dan gue ngelihat untuk komposisi pemain udah cukup, nggak perlu ditambah lagi sebenarnya, ini juga udah oke. Paling striker lah, harusnya ada striker satu lagi, tapi masih berjalan lah. Hanan juga bisa nutupin kekurangan itu. Simic oke, tapi dia memang fisiknya hanya setengah babak. Gustavo keren banget.
Terus Gayos ya selalu stabil. Rido bagus, Hansamu. Terus siapa lagi? Ferrari oke banget tadi mainnya. Si apa namanya Rio Fahmi ya oke lah lumayan. Ya itulah. Udah maksud gue catatannya nggak banyak banget. Permainan kita juga cukup bagus lah, alhamdulillah. Oke. Jadi kita tunggu di pertandingan berikutnya. Gue cuman sedikit aja karena gue lagi apa? Ini sela-sela antara maghrib ke isya. Jadi gue abis gini gue mau isya lagi, insyaallah. Ya gue akan bantu doa terus dari sini, insyaallah. Oke. Sekian dari gue. Alhamdulillah kita menang. Mantap.